Ada video Willy Salim itu yang terjadi, ya, ini kan ditonton dan dinikmati oleh orang-orang Palembang juga. Orang banyak yang nonton, banyak juga yang ngambil yang nyuri rendangnya Willy Salim. Kalau Willy Salim mau ngelapor balik, apakah rakyat itu mau dilaporin polisi karena pencurian rendang? Kan gak lucu ceritanya nanti orang Palembang yang nonton itu dilaporin balik sama Willy Salim karena Willy Salim merasa beli sapi, ya, mau berbuat amal di situ. Tahu-tahu rendangnya dicorong oleh orang Palembang. Akhirnya saling lapor, kan lucu nantinya. Gitu loh. Pada saat Willy Salim ngadain acara itu, kan otomatis orang Palembang ikut ngegotong. Ikut sorak-sorai. Justru kalau gue, lebih ke gini loh. Lebih ke pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan seperti itu? Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya? Bisa sampai mau makanan rendang yang gak seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri, kan gitu. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa... Selamat sore guys. Ada lagi yang bikin kira-kira bakal marah ini. Siapa ini orang ini? Namanya Firdaus, pengacara abal-abal. Si bangsa dan pengacara ecek-ecek, pengacara nggak jelas. Jaga mulut kau ya. Kurang ngajar kali kau bikin orang Palembang kelaparan. Kau bisa apa emangnya? Nggak usah bikin runyam deh. Cukup Willy Salim bikin runyam. Sekarang kau lagi nama-nama bikin runyam aja. Seluruh rakyat Palembang tersinggung. Apalagi ini dibilang kelaparan. Siapa Anda? Profesi Anda nggak jelas. Pengacara yang nggak kena pecatan itu nggak jelas. Pengacara abal-abal Anda itu. Pengacara ecek-ecek. Nggak usah sok komen deh. Bisa cuma bikin sensasi aja. Ngalah-ngalahin Nikita Mirzani Anda itu. Ya? Ngapain Anda bilang warga Palembang kelaparan? Nggak usah bikin sensasi kayak gitulah. Tahu apa Anda untuk soal Palembang? Kurang ajar. Ya? Tunggu aja ya. Tunggu Anda bakal kena somasi orang Palembang. Baik yang ada di rantau, paguyuban warga Sumatera Selatan banyak di Jakarta ini. Siap-siap Anda ya. Kalau Anda kena somasi, siap-siap. Ya, jadi buat warga Palembang, Sumatera Selatan yang di rantau dimanapun di Jakarta, saya siap. Kalau kita mau somasi, saya paling depan. Ayo, libatkan saya. Biar kasih pelajaran kurang ajar saat ini. Bangsat banget. Gampang Anda itu. Pakai cara ecek-ecek aja belagu. Suruh bilang kelaparan lagi. Elektoral ini mau gue sering ledek-ledekan, WA-WAan. Gue minggu lalu gue ledek dia. Bro, lu lucu banget peranin gue, hahaha katanya. Ntar lu gue undang ya, kata si Andre. Iya. Ya udah bro, undang. Gue dateng ntar, gue bikin pecah ntar itu Trans TV, gue ketawa-ketawa, bikin ketawa pecah. Ketawa dia, hahaha gitu. Andre Taulany, gue baik sama Andre Taulany. Baik banget. Jadi artinya di sini diparodikan seperti itu Andre Taulany malah gue seneng. Kenapa? Karena memang lucu gitu. Andre Taulany itu lucu banget gitu. Dan Andre Taulany teman-temannya lucu, termasuk si ceweknya siapa, Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting aja terpikal-pikal kan gitu. Jadi gue nggak ada masalah kalau itu. Kalau diri gue bermanfaat bagi orang, gue nggak nganggap dia menghina. Tapi mengakui oleh seorang Ayu bahwa miripnya hampir mirip banget bang dengan parodin Ayu. Nah abang sebagai yang merasa di parodin gimana bang? Ya kan memang kan gue identik dengan Stinky karena gue pernah diajak jadi vokalis Stinky. Dan bahkan gue juga mau recycle lagu Stinky kan. Mungkinkah habis ini setelah lagu rasa lagu mungkinkah diproduksi oleh Cobra Musik kan gitu. Jadi ya lihat aja nanti. Bener nggak gue bisa bawain lagu Stinky mungkinkah kan gitu. Jadi itu dia gue bilang tadi. Ada gerakan yang memang nggak disadari, seakan-akan gue clash sama Andre Taulany. Padahal enggak gitu. Dan gue belum kenal Andre Taulany awalnya gitu loh. Jadi baru-baru satu lingkungan aja di Puri Kembangan gitu kan. Dia di Kedoya, gue di Puri Kembangan. Anak musik, jadi kenal di situ aja dulunya tahun 90-an. Sama-sama ngeluarin album, cuma yang nomor meledak, kalau gue yang ini kempes gitu. Beda gitu loh. Karena bikin album pakai gas sama api dia, kalau gue pakai angin gitu. Jadi positif ya bang ya kalau Iya. parodin kayak gitu positif. Positif lah gue sama Andre, gue seneng. Tidak ada unsur-unsur penghinaan. Nggak ada. Mbak Inem Jogja bahas tentang rendang di Palembang yuk, yang kemarin hilang,
Kemarin banyak banget ya komentar seperti ini di live K6. Yuk kita bahas yuk, tapi kita lihat dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang penyelenggara dan dari sudut pandang masyarakat Palembang. Yang pertama, kenapa terjadi sampai rendangnya hilang dan es duren mereka nyiduknya pakai embed dan sebagainya? Kurangnya koordinasi panitia penyelenggara. Harusnya paham ya, yang membuat acara ini bukan konten kreator ecek-ecek. Konten kreator yang dikenal seluruh Indonesia. Harusnya bisa menyiapkan panitia, bisa jadi ya sekitar 30-40 orang lah di sekitar makanan dan minuman itu. Lalu yang kedua, hal apapun yang bersifat mengumpulkan massa banyak ya, itu jangan jarak antara makanan dengan masyarakat terlalu dekat. Bisa diatur agak jauh, diberi jarak, diberi pagar, dan bisa diberlakukan yang namanya kupon atau antrian. Kau bisa lihat ya Mbak Inam Jogja di saat mengadakan makan gratis dengan mendatangkan ribuan porsi masyarakat umum dan mendatangkan 2.000 lebih masyarakat, itu bisa antri karena kita menggunakan kupon, sehingga mereka yang tidak membawa kupon mereka nggak bisa. Apapun itu guys, hal-hal yang mendatangkan massa banyak itu kita tidak akan bisa mampu apabila massa ribuan itu semua mengumpul. Ya, harus dikoordinir dari awal, dari kedatangan, jarak antara makanan harus memiliki jarak. Tetapi kita tidak boleh gebiah-uyah menyalahkan konten kreatornya ya. Karena konten kreator itu dia itu tujuannya berbuat baik. Tujuannya berbuat baik, ingin datang ke Palembang dan menciptakan ribuan senyum. Tetapi kemungkinan kurangnya pengalaman, kurangnya koordinasi yang akhirnya terjadi seperti itu. Ya, jadi kita berusaha berpikir positif saja. Kemudian kita lihat dari latar belakang masyarakat Palembang yang sekarang marah, merasa kotanya itu jelek dan buruk. Wajar ya guys, siapapun yang kotanya dijelek-jelekan pasti tidak terima, karena kota itu adalah kota kelahirannya, kota itu adalah kota kenangannya, ya kota kebanggaan. Di saat hanya karena kejadian konten kreator membuat konten dan akhirnya memperburuk citra kotanya, itu wajar guys. Dan sekali lagi, akan diselenggarakan dimanapun, bukan hanya di Palembang. Di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di NTB, apabila hal yang bersifat makan gratis atau berbagi gratis tidak terkoordinir, pasti akan terjadi yang namanya penjarahan. Dimanapun, bukan hanya di Palembang, di Yogyakarta pun pernah ya. Di Jogja dulu pernah adanya pesta gudeg, siapa yang masih ingat di tahun zaman dahulu lah. Orang ngambil gudeg pakai gayung, pakai helm, bayang no, helm masih ada busanya itu diambil. Pokoknya macam-macam. Itu salah satu contoh yang tidak terkoordinir dimanapun. Tidak hanya di Palembang. Harusnya ini jadi bahan evaluasi lagi ke depannya para konten kreator dalam hal membuat konten itu bisa diperkirakan. Anda mendatangkan berapa massa? Kalau massa yang didatangkan bisa ribuan, nggak cukup polisi cuma 2 atau 3. Ya, jadi kalian yang harus paham jarak antara makanan diatur, diberlakukan kupon supaya mereka bisa rapi. Ya, jadi seperti itu aja ya. Ayo kita bergabung, kita ini masyarakat Indonesia, jangan sampai hanya karena kejadian-kejadian yang seperti itu memecah belah bangsa Indonesia. Itu aja sih dari K6 Jogja ya. Dimanapun, nggak hanya di Palembang. Kalau kita mengadakan makan gratis, hal-hal yang gratis, ya bagi takjil aja bisa rebutan kok, ya toh. Dimanapun, apabila tidak dikoordinir dengan baik, pasti akan tercipta seperti yang di Palembang itu. Ya, karena Mbak Inam sudah berpengalaman ya dari tahun 2018 mendatangkan massa yang banyak, membagi sembako dan membagi apapun, apabila tidak terkoordinir dengan baik, itu akan terjadi yang namanya penjarahan. Itu aja dari K6 Jogja, semangat buat wong Palembang dan untuk konten kreatornya, semoga ini dijadikan evaluasi dan pengalaman lagi untuk kedepannya membuat konten yang lebih baik lagi. Salam Inam Jogja, awu. Bang Firdaus Wibowo, pengacara terkaya punya gunung, minta maaf sama Bang Hotman Paris. Luar biasa, salut. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Ya Bang Hotman Paris, sekali lagi untuk yang sekian kali saya minta maaf ya atas kekhilafan saya, ya kekeliruan saya atau kesalahan saya selama ini pada Bang Hotman. Mudah-mudahan Bang Hotman Paris menerima pintu maaf saya dan Bang Hotman Paris menganggap biasa lagi lah. Gue akui itu gue salah sama Bang Hotman. Gue merasa diri gue tuh adalah junior yang songong sama senior. Makanya gue, Bang Hotman,
berkali-kali gue minta maaf sama Bang Hotman. Salut sekali aku sama Bang Firdaus Oiwobo ini ya. Kemarin dia bisa Hotman Paris tobat, sekarang minta maaf Bang Hotman, saya somong. Tapi Bang Firdaus ini nggak lagi acting kan? Ngomong minta maaf sama Bang Hotman nggak lagi acting kan? Karena kemarin kulihat video klip waktu Bang Firdaus video klip lagu Rasa ya, lagunya sendiri kan, itu menghayati banget, top. Dia boncengan sama cewek kan, naik Harley gitu kan, terus ada adegan jatuh, itu betul-betul menghayati. Jadi jago acting Bang Firdaus ini. Cuman ini beneran acting atau serius minta maaf sama Bang Hotman Paris? Karena memang Bang Firdaus ini kan segudang profesi. Ada wartawan, ada ketua umum organisasi, ada public figure, ya kan? Ada artis juga. Jadi ini benar nggak? Bingung kami ini. Masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan selalu digoreng dengan berita-berita yang tidak baik. Halo dulur, untuk yang ada di Kota Palembang atau yang mengetahui info tentang masalah rendang ini, mohon di share atau di komen di PT saya. Soalnya saya baru mengetahui bahwa video ini yang Sultan Palembang marah ini, saya tidak tahu apa ini video lama atau video terbarunya. Mohon diinfokan agar tidak salah paham.